Halo assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas dan ngelanjutin nge-breakdown episode kedua dari series The Last of Us from HBO Max season pertama. Wah, makin kesini setiap rilis episode terbaru dari series The Last of Us ini makin hype ya teman-teman. Makin banyak yang tertarik untuk nonton karena memang review dan rate-nya itu tinggi. Banyak yang puas, terutama netizen, para reviewer juga sudah puas banget ya dengan tampilan garapan HBO Max ini ngangkat live action dari game survival horror The Last of Us. Jauh banget ya dari game Resident Evil yang dibuat live actionnya itu, jadi udah nggak bisa di-compare sih ya. Series The Last of Us ini bagus banget dan mirip banget dengan di gamenya. Oke, tapi sebelum itu aku mau promosi dulu ya teman-teman kaos-kaos keren dari Co-Star Store. Nah, bagi kalian yang penasaran dan juga tertarik untuk beli baju dengan desain The Last of Us ini juga, boleh banget ya untuk order via Tokopedia dan Shopee. Linknya sudah aku taruh di description box. Ada desain-desain yang lain juga, berkualitas, adem, pastinya tidak mengecewakan. Oke, jadi ada yang spesial banget ya untuk episode kedua dari series The Last of Us ini, dimana dibuka dengan opening menampilkan wilayah Jakarta di Indonesia tahun 2003. Wih, ada Indonesia nih. Wah, keren banget ya teman-teman. Terkhusus kita sebagai orang Indonesia harusnya bangga juga ya, tapi jangan over proud atau terlalu bangga juga. Boleh hype tapi jangan over hype juga ya teman-teman. Yang sedang-sedang saja, biasa-biasa saja, keren sih. Jadi seperti menampilkan kemunculan pertama dari wabah jamur ini di negara Indonesia, khususnya di Jakarta, menampilkan profesor ahli mikrobiologi, yaitu si artis senior legenda Indonesia terbaik, Bunda Christina Hakim. Gila sih ya teman-teman, keren banget aktingnya Christina Hakim di sini. Apalagi setelah dia mengetahui bahwa jamur ini nggak ada vaksinnya, nggak ada obatnya, dia cuma mau diminta untuk dipulangkan dan bisa berkumpul dengan keluarga, anak dan suaminya lagi. Kayak sudah hopeless gitu ya, kayak sudah pasrah aja, dan malah menyarankan untuk ngebom biar penyebaran dari wabah jamur ini melambat atau terhenti gitu ya teman-teman. Wah, pokoknya keren banget sih ya aktingnya. Kalau aku hitung screen time-nya ada sekitar 8-9 menit, dan itu betul-betul memberikan efek yang nyata bahwa memang wabah ini tuh sangat mengerikan sekali ya teman-teman untuk umat manusia. Jadi memang dapet banget ya, dan sampai banget pesannya ke penonton untuk aktingnya Christina Hakim ini yang menggambarkan kegusaran, ketakutan, kehilangan harapan. Wah, pokoknya keren deh. Jadi tambah penasaran nih untuk nonton episode ketiganya. Openingnya keren banget ya untuk episode yang kedua, cakep. Oke, jadi setelah opening flashback di tahun 2003 itu, banyak spekulasi dari penonton bahwa mungkin wabah jamur ini pertama kali muncul di Indonesia itu di Jakarta. Tapi kalau menurut aku enggak ya teman-teman. Efek kemunculan jamur ini mungkin terjadi secara bersamaan ataupun canon di negara-negara Asia, Eropa maupun Amerika gitu. Jadi bisa aja yang terjadi di Jakarta atau Indonesia ini juga terjadi di negara atau wilayah lain. Jadi dia efeknya kayak snowball dan canon gitu ya guys. Dan juga penyakit wabah hal seperti ini kan top secret ya bagi negara masing-masing. Jadi nggak ada tuh negara yang mau expose kalau misalnya mereka terkena wabah. Kayak sembunyi-sembunyi juga. Jadi memang data akurasi untuk siapa negara pertama kali terinfeksi itu agak kurang akurat, karena memang masih uncertain atau masih tidak dijelaskan secara rinci sebenarnya jamur ini, wabah ini itu berasal dari mana, origin pertama kalinya itu tercipta seperti apa. Oke, episode kedua minggu ini menurut aku ini tambah intens, tambah dakdikduk ya teman-teman, tambah penonton dibawa lebih menyelam lagi ke dalam series The Last of Us ini yang memang genrenya itu survival horror monster aka zombie lah. Melanjutkan di episode 1 kemarin, di sini dimulailah petualangan antara si Joel, Ellie dan Teresa untuk mengantar si Ellie ini ke markas bagian barat dari organisasi Firefly, yang dimana memang sudah dipesankan oleh Merlin untuk si Joel dan Teresa ini mengantarkan si Ellie dengan imbalan mendapat baterai aki untuk mobil mereka. Awalnya si Joel ini menolak untuk mengantarkan Ellie setelah mengetahui dia ini terinfeksi, namun badannya bisa imun ya, atau bisa kebal akan infeksi jamur tersebut. Tapi Teresa meyakinkan Joel bahwa pastinya ada yang berharga dari badannya si Ellie ini dengan pertukaran yang akan mereka lakukan nanti dengan Firefly. Sehingga Joel pun memutuskan untuk melanjutkan petualangan mereka bertiga. Nah, di sini nih guys sudah mulai ya intrik-intriknya ya. Kolaborasi acting antara Pedro Pascal dan Bella Ramsey, wah keren banget. Dan tentunya si pemeran aktris dari Teresa atau Tess itu ya guys. Episode kedua ini fokus
fokus ke mereka bertiga ya. Aku sudah siap-siap takut jump scare ya teman-teman, tapi ternyata enggak. Nah, dimulai ketika mereka masuk ke dalam museum itu, yang dimana sudah terlihat di sana jamur mulai merambat di dinding-dinding dan jalan. Namun jamurnya kering ya, karena kalau berdasarkan informasi yang kita dapat di episode kedua, jika mereka itu menginjak dari salah satu sulur jamur-jamur yang terinfeksi, orang-orang yang terinfeksi itu, maka akan terkoneksi dengan orang-orang yang terinfeksi jamur atau zombie yang terinfeksi jamur yang dari berbagai daerah yang jauh gitu. Jadi kayak semacam pemicu gitu ya, mengetahui bahwa ada kehidupan, ada manusia di sana yang menginjak sulur atau akar jamur infeksi itu. Sumpah ya teman-teman, untuk scene tembak-tembakan dan yang terjadi pertarungan antara mereka bertiga ini di museum dengan The Clicker. Jadi The Clicker itu adalah sebutan zombie jamur yang ada di The Last of Us ini. The Clicker itu karena suara dari zombie jamur ini dia kayak klik klik gitu ya, jadi dipanggil The Clicker. Tembak-tembakan dan adegan di museum ini benar-benar mind blowing banget ya, membuat aku takut, cemas dan ketika menonton series ini ya. Kita jadi aware dan deg-degan juga nih, mana nih klikernya, takutnya muncul secara tiba-tiba gitu. Wah, pokoknya dapet banget deh rasa survival horror gamenya, genre dari The Last of Us itu sendiri. Wah, pokoknya mantep deh, sukses banget ya HBO. Setelah terjadi serang-serangan, tembak-tembakan, baku hantam yang seru banget antara Joel melawan Clicker, juga ada Tess melawan Clicker. Akhirnya pun mereka selamat ya. Walaupun pada akhirnya Teresa atau Tess pun akhirnya tergigit ya, karena pertarungan di museum ini. Dan lucunya lagi, si Ellie ini tergigit lagi ya. Jadi dia 2 kali kegigit. Namun karena memang badannya si Ellie ini imun, kebal terhadap infeksi jamur Clicker, akhirnya dia tetap survive dan selamat. Lain hal dengan Teresa atau Tess ya teman-teman. Setelah dia langsung tergigit oleh zombie Clicker jamur ini, langsung menyebar jamur dan infeksi wabahnya di penyakit cepat banget. Beda dengan Ellie yang memiliki imun. Setelah sampai di titik pertemuan pada markas bagian barat organisasi Firefly, orang-orang dan anak buahnya si Marlene ini ternyata sudah pada mati ditembakin ya teman-teman. Gak tahu deh yang nembak siapa dan yang menyerangnya juga siapa. Pokoknya gagal lah pada hari itu mereka. Namun Teresa atau Tess kembali meyakinkan Joel untuk menyelamatkan si Ellie ini, dan merupakan salah satunya harapan umat manusia gitulah, untuk mengantarkan mereka ke arah barat. Pokoknya ke arah barat ya pesannya si Marlene itu, tapi nggak tahu kemana titik lokasi markas ataupun tempat yang dituju. Pokoknya arah barat. Dan ini sedih banget sih ya lihat scene-nya si Teresa atau Tess ini, karena dia ini berguna banget kemampuannya dalam perjalanan petualangan mereka itulah menuju ke markasnya Firefly ini. Jadi memang berguna banget si Teresa nih. But ya akhirnya ia harus mati di episode kedua ini. Matinya si Teresa atau Tess ini cukup heroik sekali ya teman-teman, seperti pahlawan banget dia ini. Pokoknya dia meledakkan dan membunuh dirinya sendiri sebelum ia berubah menjadi The Clicker, dan para zombie Clicker jamur yang datang ke markas itu untuk mengejar Joel dan Ellie semuanya diledakkan oleh si Teresa ini ya. Hampir aja dia nggak bisa meledakkannya karena sudah terinfeksi jamur. Namun akhirnya ia berhasil meledakkan pengejaran oleh para Clickers ini ke Joel dan Ellie, dengan permintaan terakhir Teresa Tess kepada Joel untuk bisa melindungi dan membawa Ellie ke tempat yang aman, karena Ellie merupakan salah satu harapan umat manusia juga. Jadi si Teresa ini masih tetap percaya ya akan adanya obat dan vaksin yang tentunya akan muncul untuk menyelamatkan mereka semua. Keberanian dan ketangkasan si Teresa ini wah pasti kita akan selalu terkenang. Dan pada akhirnya di episode kedua ini Joel pun berhasil ya kabur dari sekumpulan tempat Clicker itu bersama dengan Ellie menyelamatkannya, dan trauma melihat bom bunuh diri yang dilakukan oleh Teresa temannya. Dan episode kedua pun berakhir ya teman-teman. Jadi memang episode kedua ini lebih fokus ke intensitas dari acting dan cara mereka menyerang Clicker di museum itu, yang seperti membawa langsung penonton untuk ngalamin experience yang menegangkan ketika kita main game survival horror kayak The Last of Us maupun seriesnya ini. Overall episode kedua ini tidak mengecewakan, dan makin penasaran nih untuk nonton episode ketiganya. Semoga aja nanti ceritanya terus bagus dan terus upgrade ya teman-teman, sehingga kita nggak selalu bosen untuk nonton setiap minggunya, setiap episode terbaru keluar. Wah, pokoknya aku recommended banget bagi kalian yang belum nonton series The Last of Us. Ada di HBO Go ya kalau versi Indonesia, dan kalau mau cari di platform lain juga ada. Banyak banget moral yang bisa diambil dari film tersebut. Oke guys, gimana nih menurut pendapat kalian untuk episode kedua dari The Last of Us season pertama ini? Apakah kalian puas, mengecewakan, atau good job?
tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa membantu teman-teman semua ya dalam memahami materi hari ini. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.